tiba-tiba telur yang baru digoreng itu sudah dikerubungin semut. Nah, seolah-olah kayak memang ada sesuatu di dalam rumah itu yang sengaja merusak makanan mereka supaya Ratih dan ibunya ini sakit. Dan di tengah suara gaduh di atas atap itu, tiba-tiba dia dengar ada suara dari kamar ibunya. Biasanya ibunya itu kalau mau manggil Ratih itu beliau bilangnya le, le. Tapi malam itu aneh, ibunya ini teriak histeris. Jadi dia panggil do, do. Dia teriak kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Ratih yang asalnya dari Surakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, kami mau ngingetin aja. Kadang urusan perasaan atau asmara itu memang nggak bisa dipaksakan. Apalagi kalau salah satu pihak sudah ngerasa tersinggung atau mungkin harga dirinya jatuh, biasanya urusannya akan panjang. Bahkan nggak jarang larinya itu ke hal-hal yang di luar nalar. Jadi cerita di episode kali ini kejadiannya dialami oleh seorang perempuan, kita sebut saja namanya Ratih, dan ini kejadiannya di salah satu kabupaten di wilayah Jawa Timur. Dan ini bisa kejadiannya sekitar tahun 90-an atau awal tahun 2000. Jadi kita ceritakan dulu latar belakang Ratih ini. Pada waktu peristiwa ini terjadi, usia Ratih sekitar 26 tahun. Dan dia ini sehari-harinya kerja jadi guru honorer di salah satu SMP di daerahnya. Ratih ini orangnya biasa saja, dia kalem, penampilannya juga sederhana. Dan dia tinggal di rumah itu cuma berdua sama ibunya. Rumah mereka juga nggak terlalu besar dan ada halaman kecil di depan rumah itu. Nah, ibunya Ratih ini kebetulan waktu itu lagi sakit-sakitan. Beliau sudah agak susah untuk jalan karena pernah beliau itu mengalami stroke. Artinya di sini sakitnya itu gejala stroke ringan. Jadi kemana-mana di rumah ya harus dibantu. Dan karena cuma tinggal berdua, otomatis Ratih ini yang ngurusi semua keperluan ibunya. Setiap hari dia harus bangun pagi, dia harus masak dulu, terus nyuapin ibunya makanan. Dan sekitar jam 6:30 itu barulah dia berangkat ngajar naik motor menuju ke sekolah. Terus pulang ngajar dari sekolah sekitar jam 2 siang, itu pun Ratih nggak bisa langsung istirahat. Karena sorenya dia harus ngasih les privat untuk anak-anak SD di ruang tamu rumahnya. Jadi dia harus siapkan dulu semua perlengkapan-perlengkapannya, barulah dia ngajar les. Dan ini dia lakukan semua itu untuk nambah-nambah penghasilan. Ya maklumlah kita tahu bahwa gaji guru honorer ini kan nggak seberapa ya. Apalagi dia harus beli obat rutin untuk ibunya juga. Nah karena rutinitasnya ya seperti itu terus tiap hari. Dan apalagi Ratih ini orangnya lurus-lurus saja. Waktu itu dia belum kepikiran sama sekali untuk pacaran atau bahkan menikah. Karena dia masih fokus pengen ngerawat ibunya dulu. Nah di desa yang sama ada laki-laki yang namanya Danang. Umurnya itu sekitar 30 tahunan lah. Jarak rumah Danang ini agak jauh dari rumah Ratih, beda beberapa gang.
Dan kehidupan Danang ini beda banget sama Rate. Kalau Danang ini kerjanya nggak menentu, kadang dia jadi makelar jual beli motor bekas, tapi lebih sering nganggurnya si Danang ini. Sehari-harinya Danang itu lebih sering kelihatan nongkrong di warung kopi di ujung gang. Biasanya dia itu nongkrong dari siang sampai sore, kadang-kadang juga bawa sangkar burung merpati untuk diadu di desa sebelah. Nah di kampungnya Danang itu juga lumayan sering jadi omongan tetangga. Soalnya Danang itu sering banget didatangin sama orang koperasi keliling atau Bang Titil namanya. Dan sering kejadian ada tukang tagih itu datang ke rumah Danang. Di situ dia teriak-teriak nanyain cicilan. Tapi Danangnya ini selalu ngumpet dalam rumah. Nah meskipun kondisinya ini lagi susah dan banyak utang, Danang itu orangnya lumayan pede. Dia sering ngomong besar ke orang-orang, terutama kalau pas dia lagi nongkrong di warung kopi itu. Dia selalu cerita ini, cerita itu. Katanya ada proyek di sana-sini, tapi nyatanya ya dia lebih sering nongkrong di warung, gak ada kerjaan. Nah singkatnya Danang ini, ceritanya itu dia naksir sama Ratih. Awal-awal Danang cuma nyapa kalau pas Ratih lewat depan warung kopi itu. Danang ini nyapanya ya biasa aja sambil kayak ngodain Ratih. Kadang-kadang dia bilang, waduh Bu Guru sibuk terus sampai gak mau nyapa kita-kita. Dan kalau sudah seperti itu ya Ratih biasanya cuma senyum sambil dia lanjut jalan. Nah lama-lama Danang ini mulai berani main ke rumah Rate. Biasanya dia datang itu pas malam-malam. Ketika anak-anak SD yang les ini sudah pulang, dia datang ke rumah Rate. Ya namanya orang bertamu, Rate ini ya menerima dengan baik. Rate bukain pintu, terus ya duduk di teras, dibuatkan teh hangat. Rate mikirnya mungkin waktu Danang datang ke rumah itu mau ngomongin soal Karang Taruna setempat atau urusan desa. Karena dulu sebelum Rate ini sibuk ada les-lesan itu, Rate juga sering bantu-bantu urusan desa dan juga Karang Taruna. Jadi di awal Danang ini bilangnya dia mau ngobrolin urusan kampung karena diutus oleh Pak RT. Nah di teras itu akhirnya mereka ngobrol dan Rate ini nemenin ngobrol sekedarnya saja buat menghargai tamunya. Tapi dari obrolan-obrolan itu, Rate mulai sadar kalau ini Danangnya ini kok ngomongnya itu sering tinggi. Sombong banget orangnya. Danang sering cerita soal rencana bisnisnya lah, soal kenalannya yang banyak. Padahal Rate tahu dari tetangga-tetangga yang lain bahwa Danang ini kerjanya nggak jelas dan punya banyak utang. Dan di situ malah Danang ini nggak ngomongin sama sekali soal Karang Taruna atau urusan kampung. Dan kejadian puncaknya itu pas malam minggu di minggu depannya. Waktu itu pas lagi gerimis, Danang datang ke rumah Rate. Dan dia kelihatan lebih rapi dari biasanya. Di situ dia ini duduk di teras sama Rate. Dan malam itu Danang ini ngomong serius. Dia bilang kalau dia itu pengen nikahin Rate. Nah jujur waktu itu Rate jelas kaget. Dan karena Rate ini nggak mau Danang tersinggung, dia tolaklah pelan-pelan. Dia nolak secara halus supaya Danang ini nggak tersinggung. Dia bilang ke Danang, Mas, aku ini belum pengen nikah loh. Ibuku itu masih sakit, Mas Danang kan tahu. Aku ini masih mau fokus ngurusin ibu dulu. Tapi di situ Danang maksa, dia bilang, sudah nanti yang bakal bantu ngurusin ibu aku juga. Dia juga janji bakal kerja keras, dia mau cari kerjaan yang jelas. Karena Danang ini terus-terusan maksa dan mendesak, Rate akhirnya ngerasa nggak nyaman di situ. Dan dia harus tegas supaya Danang nggak terus-terusan datang ke rumah. Akhirnya disinilah Rate bilang, Mas gini ya Mas, maaf ya Mas. Saya tuh sebenarnya nganggep Mas Danang ini tetangga desaku, aku anggap teman biasa, jadi ya jangan minta lebih Mas. Mohon maaf juga, Mas Danang ini kan kerjanya juga belum jelas. Aku juga sering Mas dengar dari orang-orang, katanya Mas Danang itu sering dicari orang koperasi. Nikah itu kan butuh kepastian ya Mas, buat makan sehari-hari juga. Apalagi ibu kan sakit, butuh obat yang harus dibeli secara rutin. Tolong Mas Danang ngerti kondisiku, dan tolong jangan ganggu aku lagi ya Mas. Nah pas ketika mendengar omongan Rate itu, Danang itu diem, kayak wajahnya sudah nggak enak. Dia nggak ngomong apa-apa waktu itu, tapi Rate sudah ngelihat wajah Danang ini kayaknya langsung berubah jadi marah. Wajahnya merah, terus kayak masem banget. Kelihatan banget kalau Danang ini nahan amarahnya. Nah Rate sendiri ini menyadari kalau dia mungkin keceplosan waktu itu dan mungkin juga kebablasan ngomongin Danang. Mungkin harga dirinya Danang sebagai laki-laki kayak dijatuhkan malam itu. Akhirnya malam itu juga Danang langsung pamit pulang tanpa banyak omong. Dan setelah kejadian malam itu, Danang benar-benar gak pernah kelihatan lagi di kampung. Dia gak pernah nongkrong di warung kopi lagi, rumahnya juga sepi. Warga kampung ini awalnya
mengira kalau Danang itu kabur keluar kota karena takut ditagih hutang koperasi yang semakin banyak itu. Rati juga ngerasa tenang waktu itu, dia mikirnya urusannya sama Danang sudah selesai dan gak ada yang ganggu dia lagi. Tapi ternyata belakangan Rati tahu bahwa Danang ini gak kabur karena utang. Ternyata ada kabar dari salah satu temannya Danang yang juga kakak kelasnya Rati, namanya Mas Edi. Jadi kata Mas Edi, Danang ini sempat sakit hati ke Rati karena sudah pernah ditolak mentah-mentah sama Rati. Nah itulah yang membuat Danang akhirnya nekat pergi ke daerah Tulungagung. Katanya dia mau berguru. Dan gak tahu berguru apa, mau cari apa Rati gak tahu. Rati ini masih gak mikir soal itu. Jadi menurut Mas Edi di sini, di Tulungagung itu ada satu tempat namanya daerah Ngujang. Nah mungkin di antara teman-teman yang dari Tulungagung pernah tahu soal tempat ini. Di sana itu, di Ngujang ini adalah area pemakaman kuno yang dihuni banyak banget, bisa dikatakan ratusan monyet di situ. Tempat ini tuh terkenal banget sebagai tempat pesugihan atau orang yang cari ilmu atau cari pesugihan. Banyak orang yang percaya kalau monyet-monyet yang ada di sana itu bukan monyet biasa, melainkan monyet siluman. Kabarnya dari Mas Edi, Danang itu datang ke sana. Dia ini nggak cuma pengen cari kekayaan supaya bisa pamer ke Rati, tapi dia punya niat buruk. Jadi di sana Danang itu mau bikin kesepakatan gaib dan Mas Edi tahu betul soal ini. Karena pada akhirnya Mas Edi jujur, Mas Edi lah yang mengantar Danang ke sana. Awalnya Mas Edi nggak tahu apa niat Danang untuk menuju ke sana, yang penting Mas Edi ini cuma ngantar karena Danang maksa terus. Dan Mas Edi ini tahu sendiri, dia tahu betul soal pesugihan ini karena Mas Edi dulu pernah nganter bosnya ke sana, bahkan sampai nginep di beberapa tempat di sana. Mas Edi akhirnya menjelaskan ke Rati bahwasanya syarat pesugihan di Ngujang itu ngeri banget. Mas Edi tahu sendiri, dia tahu betul bosnya pernah melakukan itu. Jadi kata Mas Edi, orang yang minta pesugihan di sana itu harus rela memelihara monyet gaib di rumah. Dan bayaran yang paling berat adalah kalau seandainya orang itu meninggal nantinya, sukmanya itu nggak bakal tenang. Jadi sukmanya itu bakal berubah jadi kera, jadi monyet, dan harus tinggal di kuburan Ngujang. Dan itu selamanya untuk jadi anak buah siluman monyet di sana. Makanya banyak sekali berita-berita beredar di sekitar kuburan Ngujang itu banyak monyet. Dan itu katanya mereka itu kayak karakternya atau gerakannya itu kayak manusia. Bahkan lirikan matanya itu kayak manusia. Nah monyet-monyet inilah yang dipercaya sebagai korban-korban pelaku pesugihan yang mereka sukmanya itu merasuk ke monyet ini. Akhirnya mereka tinggal di sana selamanya. Nah akhirnya sebelum Mas Edi pulang meninggalkan Danang di sana, setelah Mas Edi nganter itu, Mas Edi ini sempat ngelihat proses ritual yang dilakukan Danang. Intinya Danang di situ menyetujui syarat-syaratnya. Dia memang minta kekayaan, tapi di samping itu dia juga minta bantuan jin-jin monyet dari sana untuk mengganggu hidupnya Rati. Jadi disitulah Danang ini punya rasa dendam ke Rati. Rasa sakit hatinya itu membuat dia pengen ngelihat Rati hancur, bahkan dia kepingin ngelihat Rati itu gila. Nah Mas Edi gak bisa nutupin ini dari Rati, karena Mas Edi itu jujur dia kasihan sama Rati. Dia kasihan karena setiap hari dia ngelihat Rati itu ngerawat ibunya yang sakit. Apalagi Mas Edi ini juga punya adik perempuan yang seumuran Rati. Jadi Mas Edi akhirnya cerita semuanya ke Rati. Dan setelah dapat info dari Mas Edi ini, Rati jujur dia sempat panik. Dia sempat cerita ke beberapa temannya. Dan teman-temannya di sekolah yang sesama guru itu umumnya dari mereka ini gak percaya dengan hal-hal semacam itu. Jadi mereka semua menguatkan Rati supaya Rati gak terlalu pusing mikirin ini. Jadi waktu itu Rati ini sempat kepikiran selama sekitar semingguan lebih. Setelah itu dia sudah gak kepikiran lagi, dia fokus kerja lagi, ngajar anak-anak les lagi di rumah, dan ngurusi ibunya. Dan waktu pun berjalan kira-kira 3 bulan setelah Danang pergi itu, tiba-tiba Danang ini balik lagi ke kampung. Nah waktu itu Danang pulang, dia bawa mobil pickup. Memang bukan mobil pickup baru, mobil pickup bekas. Dan penampilan Danang ini juga sudah beda banget. Warga ngelihat Danang itu kaget, ngelihat perubahan Danang yang tiba-tiba. Jadi warga di sana itu heran semua. Ini orang kemarin-kemarin dicariin sama orang koperasi, dicariin orang bank. Dan dia itu sampai ngumpet-ngumpet. Nah sekarang kok tiba-tiba pulang-pulang bawa mobil. Dan dia pede banget. Kayak nggak takut sama sekali sama orang-orang koperasi.
Jadi ya di situ namanya warga, mereka ini cuma bisa batin. Nggak ada yang berani nanya langsung dari mana Danang dapat uang itu sampai bisa beli mobil bekas itu. Cuman ada beberapa tetangga desa yang rumahnya itu dekat dengan rumah Danang, yang mereka ini mulai merasakan ada yang aneh dari kehidupan Danang waktu itu. Jadi setelah Danang kembali ke rumah, warga menilai kalau Danang itu semakin hari semakin aneh. Jadi Danang ini kan tinggal sendirian di rumah. Tapi ada warga yang notice, karena setiap kali kalau Danang ini belanja ke pasar atau ke warung depan, Danang itu sering banget beli pisang, dan itu banyak banget, nggak wajar lah beli pisangnya. Beli kacang tanah juga gitu, berkilo-kilo. Dan selain itu dia juga beli buah-buahan dalam jumlah yang banyak. Padahal Danang ini nggak jualan buah, jadi nggak dijual lagi buah-buah itu. Terus kalau malam, dari dalam rumah Danang itu sering banget kecium bau dupa yang menyengat sekali. Baunya juga agak apek. Dan bersamaan dengan itu juga ketika Danang pulang ke rumah, kelakuannya ini juga sudah mulai aneh. Rati juga mengalami kejadian mistis di rumah ketika Danang ini pulang. Awalnya gangguan yang dialami Rati ini sifatnya halus sekali. Rati nggak langsung ngelihat hantu atau langsung diganggu hal-hal yang nakut-nakutin, enggak. Gangguan pertama yaitu menyerang fisiknya Rati. Waktu itu Rati ini pas lagi ngajar di kelas kayak biasanya, tiba-tiba dia ngerasa pundaknya itu berat banget. Beratnya itu nggak wajar. Jadi rasanya itu kayak dia ini lagi mikul karung beras 50 kilo. Saking beratnya Rati itu sampai susah untuk berdiri. Lehernya kaku, kepalanya pusing, sampai pandangannya itu sempat berkunang-kunang. Nah waktu itu Rati mikirnya mungkin dia cuma kecapean yang menyebabkan dia pusing. Ya wajar, karena Rati ini kan ngajar dari pagi, ngurusin ibunya juga, terus ngelesin anak-anak sampai malam. Dia mikir dia mungkin cuma masuk angin biasa atau kurang tidur. Tapi anehnya pas dia minum obat dan dipijat sama tetangga-tetangganya, berat di pundaknya itu sama sekali nggak hilang. Malah semakin hari rasanya itu kayak nempel berat ini. Dan nggak lama setelah itu gangguan aneh ini mulai masuk ke dalam rumah Rati. Jadi Rati ini kan tiap pagi selalu masak bubur atau masak sup untuk ibunya. Nah suatu pagi ceritanya Rati ini baru saja masak 1 panci sup ayam. Terus sup itu diletakkan di atas meja makan, ditutup pakai tudung saji. Nah dari situ Rati menuju ke kamar mandi sebentar, dia mandi-mandi sebelum berangkat ngajar. Ya palingan mandi dan persiapan itu sekitar 10 menit lah. Jadi sekitar 10 menit dia meninggalkan masakan yang baru matang itu. Nah pas dia keluar dari kamar mandi dan mau menyuapin ibunya, Rati mencium bau yang gak enak dari arah dapur. Baunya itu mirip banget sama bau pesing kotoran hewan, campur bau bangkai tikus. Jadi pas dia buka tudung saji di meja makan itu, dia kaget. Sup ayam yang baru dia masak tadi, yang sudah matang, ini airnya sudah berubah warna jadi keruh kecoklatan, dan baunya itu benar-benar busuk sampai Rati ini muntah di situ. Dan gak masuk akal banget. Makanan yang baru matang bisa langsung basi dan baunya bisa sebusuk itu dalam waktu sekejap. Akhirnya pagi itu Rati terpaksa membuang semua makanannya, dan ibunya ini cuma dikasih makan biskuit yang dicelupkan air putih. Dan kejadian makanan cepat basi ini nggak cuma terjadi sekali 2 kali, hampir setiap hari. Pokoknya setelah dia masak, misalnya dia masak nasi di Magicom itu, tiba-tiba nasinya itu sudah berair dan baunya sudah basi. Pernah juga pas dia goreng telur, tiba-tiba telur yang baru digoreng itu sudah dikerubungin semut. Nah seolah-olah kayak memang ada sesuatu di dalam rumah itu yang sengaja merusak makanan mereka supaya Rati dan ibunya ini sakit. Nah puncaknya ini terjadi beberapa malam kemudian. Jadi waktu itu kebetulan malam Jumat, Rati ini sudah selesai ngelesin anak-anak SD. Dan rumah sudah dikunci rapat, ibunya Rati juga sudah tidur di kamar. Sekitar jam 12:30 dini hari, Rati kebangun dari tidurnya. Tiba-tiba hawa di dalam kamar itu langsung jadi panas banget, pokoknya gerah. Padahal di luar itu lagi gerimis dan anginnya juga lumayan kenceng. Pas dia buka mata, dia dengar ada suara aneh dari atas genteng rumah. Pokoknya kayak suaranya itu kayak ada orang yang jalan di atas atap. Awalnya di situ Rati mikir itu paling cuma suara kucing yang lagi berantem atau apalah. Tapi lama-lama ini kok kayak banyak banget orang yang jalan mondar-mandir di atas plafon, blodak. Nah, rumah Rati ini kan plafonnya masih pakai anyaman bambu atau gedek. Jadi suaranya itu kedengaran jelas banget. Akhirnya di situ Rati diam terus di kasur, dia mulai ketakutan.
Dan di tengah suara gaduh di atas atap itu tiba-tiba dia dengar ada suara dari kamar ibunya. Jadi ibunya Rate ini kan kalau ngomong itu sudah agak susah karena efek stroke itu. Suaranya itu cuma mengerang, Biasanya ibunya itu kalau mau manggil Rate itu beliau bilangnya, le. Tapi malam itu aneh, ibunya ini teriak histeris dan logatnya itu benar-benar jelas. Teriakannya itu benar-benar melengking kayak orang yang ketakutan setengah mati, kayak beliau ini lagi ngelihat sesuatu. Jadi dia panggil, "Do, do." Dia teriak kenceng. Rati langsung lompat dari kasur karena saking kagetnya. Dia langsung lari ke kamar ibunya, dia takut ada apa-apa sama ibunya. Nah, pas Rati buka pintu kamar ibunya, dia ngelihat di situ ibunya ini sudah nangis kejer di atas kasur. Mata ibunya itu sudah melotot ngelihat ke arah pojok atas plafon kamar. Jadi tangan ibunya itu nunjuk-nunjuk ke arah atap. Rati ngelihat ke arah yang ditunjuk oleh ibunya, tapi Rati nggak ngelihat apa-apa di situ. Ya nggak ada apa-apa, memang cuma ada anyaman bambu. Tapi pada saat yang bersamaan dia nyium kayak bau-bau hewan yang anyir banget. Kalau istilah Jawanya itu bau lebus. Nah Rati di situ langsung meluk ibunya. Dia berusaha menenangkan ibunya, sudah Bu, nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa, Ibu istighfar. Ibunya masih terus nangis ketakutan. Kayak beliau itu berusaha ngusir sesuatu yang kayak mau mendekat ke kasurnya. Jadi malam itu benar-benar perjuangan berat bagi Rati. Dia dan ibunya ini diteror habis-habisan oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Jadi cuma suara kayak orang yang jalan mondar-mandir di atas genteng. Dan teror itu sampai menjelang subuh. Barulah pas dengar adzan subuh, suara langkah kaki yang gemeruduk tadi di atas genteng itu baru benar-benar berhenti. Dan keesokan paginya pas Rate ini mau mandi, dia baru sadar kalau ada yang aneh sama badannya. Jadi pas dia buka baju di kamar mandi, Rate ngelihat ada lebam-lebam biru kehitaman di bagian paha dan juga bagian lengannya. Terus di area perutnya juga seperti itu. Lebamnya ini bukan kayak orang yang kepentok meja. Bentuk lebamnya itu kayak memanjang, persis kayak bekas cengkraman jari-jari tangan panjang. Nah Rate langsung merinding di situ karena dia ingat-ingat lagi. Dia nggak ngapa-ngapain, dia juga nggak jatuh, nggak ketatap apapun. Terus dia mikir lah, kok ini ada bekas cengkraman kayak gini. Akhirnya siang itu, pas Rate ini lagi nyapu halaman depan rumah, tetangga sebelah itu nyamperin Rate. Tetangganya ini nanya, "Mbak Rate, semalam itu ada apa kok berisik banget di atas genteng rumahnya Mbak Rate?" Nah di situ Rate langsung nggak bisa ngomong. Ternyata bukan cuma dia dan ibunya yang dengar suara ini. Tetangganya juga dengar. Malah tetangganya ini juga bilang, dia cerita kalau anaknya yang usia 9 tahun itu ikut kebangun. Dia nangis kenceng. Katanya si anaknya ini, dia ngelihat banyak monyet hitam berkeliaran di kampung mereka. Dan di kampung mereka ini nggak ada hutan. Dan seumur-umur nggak pernah ada monyet liar yang masuk ke pemukiman warga. Terus Rate jadi berpikir, berarti semalam itu ada monyet yang berlarian di atas atap rumahnya. Dan itu apa? Monyet dari mana? Rate belum sadar kalau itu semua adalah ulah dari jin monyet kiriman dari Mas Danang. Danang ini benar-benar niat ngirim pasukan untuk meneror Rate dari segala arah. Dan ini ternyata baru permulaan. Di malam-malam berikutnya, banyak banget sosok-sosok jin monyet ini yang gak cuma lari-larian di atas genteng. Mereka ini di situ mulai berani masuk ke dalam rumah dan mulai menampakkan wujud aslinya ke Rate. Jadi setelah kejadian malam itu, terornya ini malah semakin horor. Rate mulai ngelihat banyak penampakan wujud sosok monyet, yang monyetnya ini hitam. Awalnya di situ Rate berusaha nutupin semua, dia berusaha mikir secara rasional. Dia selalu mikir positif, mungkin cuma tikus, mungkin cuma bayangan. Nah, Rate tetap memaksakan diri untuk berangkat ngajar ke sekolah. Tapi pada akhirnya guru-guru yang lain, teman-teman Rate di sekolah, ini mulai sadar bahwa ada yang gak beres sama Rate. Jadi menurut teman-teman Rate, wajah Rate yang biasanya terlihat segar itu, waktu itu sudah kelihatan pucat banget. Matanya sudah celong kayak orang yang kurang tidur berhari-hari. Badan Rate juga sudah mulai kurus kayak orang yang lagi sakit. Bahkan ada satu guru senior yang dia ini sempat nanya ke Rate, "Mbak Rate, jenengan ini lagi sakit toh. Kalau sakit ambil cuti aja, nggak usah dipaksain masuk." Nah ketika mendengar pertanyaan itu Rate cuma bisa diam. Dia bingung juga mau jawab apa. Masa iya dia harus cerita kalau tiap malam dia ini diganggu di rumahnya. Pasti nanti dia malah dikira jadi gila. Dan akhirnya
gangguan-gangguan di rumah Rate itu semakin hari semakin brutal. Dan gak cuma malam hari, siang-siang pun sosok makhluk-makhluk ini sudah berani muncul, menampakkan wujud. Suatu hari ceritanya Rate ini pas lagi nyuci piring di dapur. Nah waktu itu sekitar jam 2 siangan. Di luar itu matahari ini lagi terik-teriknya, pokoknya panas banget. Pas Rate lagi bilas piring itu, tiba-tiba dia dengar ada suara piring jatuh dari arah rak piring yang ada di sebelah. Rate kaget, dia langsung noleh otomatis. Pas dia noleh itu dia ngelihat ada bayangan hitam sekelebatan lari masuk ke kolong meja makan. Bentuknya itu kecil, bungkuk, dan gerakannya cepat banget. Rate langsung kaku di tempat, dia nggak bisa gerak. Dia masih nggak berani ngelihat ke bawah juga. Dan kira-kira sekitar 2 menitan setelah itu barulah dia berusaha nengok ke bawah meja makan. Pas dia nunduk di pojokan tembok bawah meja itu, ada sesosok makhluk jongkok di situ. Jadi sosoknya itu bentuknya kayak monyet tapi badannya hitam semua. Bulunya lebat banget, tangannya itu panjang. Dan yang membuat Rate ini hampir pingsan di situ, sosok monyet ini wajahnya nyengir. Dia nyengir, jadi kelihatan taringnya panjang-panjang, dia ngelihat ke arah Rate. Dan matanya itu melotot ke arah Rate. Nah dia di situ juga mengerang. Saking takutnya Rate, dia sampai nggak bisa teriak. Tiba-tiba sosok monyet itu loncat ke arah Rate. Rate refleks nutup mata sambil dia itu teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi monyet hitam itu ketika dia loncat itu langsung nggak kelihatan lagi, hilang. Dia langsung spontan nangis sendiri di dapur. Dan dia nggak tahu harus ngomong sama siapa lagi. Dia nangis sambil duduk di dapur. Dan semenjak kejadian dia ditakutin sosok monyet hitam di dapur itu, Rate ini jadi ketakutan setengah mati kalau dia harus sendirian di rumah. Tapi yang paling kasihan di sini adalah ibunya Rate. Ibunya Rate ini kan kondisinya sudah hampir lumpuh. Beliau nggak bisa jalan dan tangannya itu sudah nggak bisa digerakkan. Jadi beliau cuma tiduran di kasur. Kalau kata orang Jawa sudah jadi kembang amben. Dan orang yang fisiknya lagi lemah, orang yang lagi sakit parah, itu biasanya hijab atau pandangan gaibnya itu lebih gampang terbuka. Jadi ibunya Rate ini bisa ngelihat dengan sangat jelas apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah mereka. Sering banget Rate itu pas misalnya lagi nyapu di ruang tamu, tiba-tiba dari kamar ibunya itu dia dengar suara teriakan histeris ibunya. Ibunya nangis-nangis sambil nunjuk ke arah atas lemari baju. Dan di situ ibunya cuma bisa mengerang. Ngale, kayak nyuruh pergi. Seolah-olah dia ini kayak lagi ngusir sesuatu. Nah kalau pas ibunya sudah seperti itu, Rate langsung menenangkan ibunya. Dan ketika Rate sudah di kamar ibunya, dia sering nggak ngelihat apa-apa. Tapi Rate tahu ibunya ini pasti lagi dilihatin sama sosok makhluk-makhluk itu. Dan teror ini itu sudah benar-benar menyiksa psikis mereka berdua. Mereka nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa makan dengan enak, dengan nyaman. Dan hidup mereka itu benar-benar mencekam. Terus di waktu yang bersamaan, warga di kampungnya Danang, mereka semua ini makin heran dengan tingkah lakunya Danang. Jadi Danang itu sudah benar-benar kelihatan kayak OKB atau orang kaya baru. Mobil pickupnya itu sering dimodif-modif, dimacem-macem. Bajunya juga bagus-bagus. Tapi tetangga dekat rumahnya Danang ini sadar ada perilaku ganjil dari Danang. Jadi warga ini sudah mulai berani tanya ke Danang ketika Danang beli banyak pisang untuk dibawa ke rumah. Nah mereka ini tanya, Mas Danang buat apa pisang kok beli sebanyak itu? Beli kacang tanah kok sebanyak itu? Kalau butuh saya ada di rumah. Beli di saya aja, harganya lebih murah. Nah, Danang itu cuma nggak mau jawab. Dia langsung masuk kamar, nggak mau jawab pertanyaan dari warga itu. Terus ada juga tetangga yang pernah memergoki Danang. Jadi Danang ini malam-malam, dia keluar rumah, bawa bungkusan sajen. Sajen itu pada akhirnya dibuang ke arah sungai dekat kampung. Dan wajah Danang waktu itu juga kelihatan aneh. Meskipun dia ini sudah kelihatan berduit, punya banyak uang, tapi kantong matanya itu hitam, wajahnya juga kusam, dan tatapan matanya itu selalu kosong. Kalau diajak ngomong atau disapa orang, dia itu kayak orang linglung. Bener-bener Danang waktu itu kayak orang yang sedang dikendalikan oleh sesuatu. Nah, Mas Edi sendiri itu pernah menjelaskan ke beberapa teman Danang yang juga mulai curiga sama Danang. Jadi Mas Edi ini bilang, ya wajar lah kalau Danang seperti itu. Karena orang yang ngambil pesugihan kerang ngujang atau pesugihan monyet ngujang itu harus ngasih makan peliharaannya tiap hari. Kalau misalnya telat, itu nyawanya sendiri yang bakal jadi terancam. Dan Mas Edi ini berulang kali dimintain tolong warga untuk segera menasehati Danang. Tapi Mas Edi nggak mau di situ.
Karena bagi Mas Edi, sudah cukuplah nasihatin Danang. Ketika Danang sudah dalam level itu, Mas Edi sudah nggak mau lagi menasihati. Biar Danang yang menanggung sendiri akibatnya. Karena Mas Edi sendiri ngomong ke semua warga, sebelum Danang melakukan itu, sebelum dia pergi ke kuburan tersebut, Mas Edi sudah berulang kali menasihati bahwa ini bahaya, ini efeknya seperti ini. Itu sudah dinasihati oleh Mas Edi. Tapi Danang tetap ngotot. Pada akhirnya kalau sudah seperti itu, Mas Edi sudah nggak mau lagi menasihati Danang. Nah, kembali lagi ke Rate. Kondisi Rate dan ibunya itu semakin lama semakin kritis. Dan puncaknya ada salah satu saudaranya Rate, kita sebut saja namanya Bule Mar. Bule Mar ini beliau sengaja datang menjenguk ibunya Rate. Bule Mar ini tinggal di kecamatan sebelah. Terus begitu Bule Mar ini buka pagar, begitu sampai di rumah Rate dan masuk halaman depan rumah Rate, Bule Mar itu langsung berhenti. Jadi bulenya ini kebetulan orangnya agak peka, punya kepekaan batin. Pas baru sampai teras, Bule Mar itu tiba-tiba mual dan beliau langsung muntah-muntah di dekat pot tanaman di depan rumah itu. Bulenya ngusap mulut, terus beliau itu tanya ke Rate, "Dok, ya Allah Dok, rumahmu ini bau apa kok amis? Bau bangkai, bau kembang, aduh bau apa ini? Nggak kuat Bule." Rate bingung. Mungkin waktu itu Rate ini sudah setiap hari mencium aroma yang seperti itu yang aneh. Mungkin hidungnya juga sudah mulai terbiasa dan mungkin sudah kebal. Jadi pas bulenya masuk ke dalam rumah, bulenya semakin istighfar ketika ngelihat kondisi Rate yang kurus kering tinggal tulang. Dan ketika ngelihat ibunya Rate yang pucat ketakutan di dalam kamar, bulenya juga jadi miris. Dan hari itu juga tanpa banyak omong, bulenya langsung keluar lagi. Dia bilang ke Rate, "Sudah Dok, kamu tunggu sini sabar. Ini ada yang nggak beres ini, sudah Bule yakin pasti ada yang nggak bener ini." Bulenya ini langsung pergi menuju ke sebuah desa yang agak jauh. Ternyata belakangan Rate tahu bulenya itu minta tolong ke seorang kiai sepuh yang memang beliau itu sering ngobatin orang yang kena gangguan gaib. Dan singkatnya pas menjelang maghrib itu, bulenya Rate ini balik lagi ke rumah Rate sudah berserta kiai tersebut. Nah, Pak Kiai ini cuma datang ke sana, beliau cuma bawa tasbih, pakaiannya sederhana sekali. Dan baru ketika Pak Kiai ini melangkahkan kakinya masuk ke ruang tamu, Pak Kiai ini diam. Beliau nggak mau masuk rumah Rate dulu. Pak Kiai ini diam di depan pintu, terus matanya itu terpejam, tangannya tetap berzikir dengan tasbih. Rate sama bulenya itu nungguin. Sekitar 2 menitan di depan pintu itu, Pak Kiai akhirnya kayak narik nafas panjang. Terus beliau masuk dan langsung duduk di kursi ruang tamu. Wajah Pak Kiai ini kelihatan serius banget, terus beliau itu ngeliat Rate terus. Akhirnya beliau ngomong gini ke Rate, "Mbak Rate, sampean ini punya musuh tak Mbak?" Rate langsung deg-degan di situ. Dan pikiran Rate ini langsung tertuju ke Mas Danang. Apalagi dia sudah dapat cerita dari Mas Edi sebelumnya bahwa Danang itu melakukan hal-hal ganjil kepada Rate. Rate akhirnya cerita semua ke Pak Kiai. Dia cerita soal Danang ini. Soal gimana ketika Danang maksa ngajak nikah Rate dan gimana ketika Rate menolak Danang. Pak Kiai jawab, "Oh pantesan masalahnya itu ta. Mbak Rate ini bukan santet atau telu biasa Mbak. Si laki-laki yang nyelakain kamu itu dia ngambil jalan pintas pesugihan. Tapi sekalian juga ngirim telu dari kuburan." Nah Rate sama bulenya itu kaget. Ketika Pak Kiai ngomong seperti itu mereka nggak percaya. Terutama bulenya. Bulenya juga baru tahu kalau ternyata Rate ini sudah menolak lamaran dari Danang. Terus Pak Kiai ngomong, "Sampean tahu nggak Mbak kenapa hawa rumah ini panas dan tercium bau busuk? Ini karena yang dikirim ke rumah ini bukan cuma 1 atau 2 jin. Jin-jin yang dikirim ini ratusan Mbak. Dan wujudnya itu monyet hitam. Ini dendamnya sudah nutupin akal sehat. Rumah sampean sekarang ini sudah dikepung sama ribuan jin monyet dari Ngujang sana. Bahkan Pak Kiai ini menyebutkan daerah Ngujang." Nah kata Pak Kiai mereka itu nangkring di atas genteng, di pojokan kamar, di dapur. Dan tugas mereka itu nantinya akan menyedot energi kehidupan Rate dan juga ibunya Rate. Jadi di situ Rate benar-benar gak nyangka. Cuma karena dia menolak lamaran Danang yang menurut Rate memang gak pantas. Tapi pada akhirnya nyawa dia dan ibunya yang jadi taruhan dari ribuan jin siluman ini. Setelah Pak Kiai menjelaskan bahwa rumah Rate itu sudah dikepung ribuan jin monyet dari kuburan Ngujang, Rate nangis di situ. Bulenya Rate juga ikut lemes. Mereka benar-benar gak nyangka
kalau ada orang yang sejahat itu, yang rela menggadaikan jiwanya sendiri, cuma gara-gara dia ditolak lamarannya. Pak Kiai waktu itu tetap tenang. Beliau ngomong ke Rate, sudah mbak, nggak usah nangis, sampai wudhu dulu sana. Terus minta tolong juga ambilkan air putih ya di mangkok besar. Sekalian sama garam kasar sedikit. Rate akhirnya jalan ke dapur, ngambil apa yang diminta sama Pak Kiai. Pas Rate lagi di dapur itu, dia ngerasa kok hawa di dapur itu jadi dingin banget. Padahal beberapa jam sebelumnya, hawa di rumah Rate itu sumpek dan panas. Tapi tiba-tiba berubah jadi dingin. Rate juga di situ mencium bau hewan. Kalau orang Jawa bilang tadi ya bau lebus itu tadi. Jadi baunya lebus banget. Gak tahu apa yang membuat ada bau lebus itu. Disitulah Rate merasa kayak seolah-olah sosok makhluk-makhluk di rumah itu tahu kalau lagi ada orang yang mau mengusir mereka. Jadi mereka kayak ngumpul memperhatikan pergerakan Rate. Rate akhirnya cepet-cepet ngambil air sama garam terus balik lagi ke ruang tamu. Nah setelah mangkok berisi air itu diletakkan di meja, Pak Kiai mulai nutup matanya, terus tangannya itu sambil megang tasbih, beliau mulai baca-baca doa. Suara Pak Kiai itu pelan. Rate itu sampai sempat ngelihat bibir Pak Kiai, suaranya itu memang pelan. Tapi anehnya, suara Pak Kiai ini tuh kayak jadi menggema di ruang tamu. Dan baru sekitar 5 menitan, ketika Pak Kiai baca doa itu tiba-tiba dari atas genteng rumah itu kedengeran suara gaduh banget. Buadak, kayak gelodakan. Suaranya itu berisik dan kencang banget. Nah, suaranya itu jauh lebih ribut dari malam-malam sebelumnya. Kayak seolah-olah plafon rumah mereka itu kayak mau ambrol. Jadi debu-debu jatuhnya ke lantai semua. Nah di luar rumah ada angin kenceng banget sampai suara pohon di depan rumah itu gemerisik, ribut. Rate sama buliknya itu merinding. Mereka berdua itu pegangan tangan. Dari arah kamar ibunya Rate, kedengaran lagi suara ibunya yang mengerang ketakutan. Pak Kiai tetap diam di tempat. Matanya masih terpejam. Jadi Pak Kiai ini sendirian. Sementara lawannya itu adalah ribuan jin siluman. Nah singkatnya setelah hampir setengah jam itu, suara gaduh di atas genteng itu pelan-pelan mulai mereda. Angin di luar itu juga sudah mulai tenang. Pak Kiai buka mata terus dia bilang, alhamdulillah insya Allah sudah ya mbak, insya Allah sudah. Dan minta tolong Mbak Rate sering-sering bangun malam, sering-sering sholat tahajud, minta perlindungan sama Allah. Karena saya ini cuma membantu aja mbak, kekuatan terbesar ya datangnya dari Allah. Jangan lupa nggih mbak, Rate ngangguk di situ. Terus buliknya Rate ini nanya, ya ini adalah pertanyaan orang awam. Beliau tanya ke Pak Kiai, terus Pak Kiai monyet-monyet itu gimana Pak Kiai, udah mati semua tak Pak? Nah Pak Kiai ini bilang, jadi begini Bu, makhluk-makhluk dari sana itu, dari kuburan sana itu kan jumlahnya ribuan Bu. Ya nggak bisa dimatikan gitu aja, mereka itu punya kerajaan sendiri. Jadi yang saya lakukan barusan itu cuma nutup jalan mereka gitu loh. Biar nggak bisa masuk menyentuh Mbak Rati sama ibu. Nah energinya itu kayak saya pantulkan. Terus Pak Kiai ini menjelaskan hukum pesugihan itu mutlak kok Bu, jenengan tenang mawon. Jadi monyet-monyet itu datang ke sini karena disuruh nyari tumbal. Dan karena jalan mereka ke sini insya Allah sudah saya tutup, itu monyet-monyet ini sekarang kelaparan. Mereka pasti bakal balik arah nyari tumbal tuannya sendiri. Kalau tuannya nggak bisa ngasih ganti tumbal nyawa manusia, ya tuannya itu sendiri yang bakal dimakan malam ini. Dan inilah yang membuat Rate itu merinding. Dia bersyukur juga bahwa sampai hari itu dia masih diberi keselamatan dan di sisi lain kondisi Danang ini malah yang semakin berantakan. Jadi malam itu juga Rate dan ibunya akhirnya bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dia diteror. Dan sekitar jam 2 dini hari, warga kampung yang rumahnya dekat sama rumah Danang itu, mereka kebangun gara-gara mereka itu dengar suara teriakan. Ternyata yang teriak ini Danang. Teriakan Danang itu kencang banget, suaranya itu persis kayak orang yang lagi disiksa atau dicekik. Ampun, ampun, panas, ampun. Dia itu sampai keluar rumah. Jadi waktu itu Danang ini teriak-teriak minta tolong. Dia sempat keluar rumah terus masuk rumah lagi. Pintu rumahnya ditutup rapat. Akhirnya warga memutuskan untuk langsung ke rumah Danang. Ternyata pintu rumah Danang itu dikunci dari dalam dan suara Danang di dalam itu semakin histeris. Akhirnya warga nekat mendobrak pintu depan rumah Danang. Pas pintu kebuka, kondisi rumah Danang itu berantakan parah. Di situ mereka lihat kursi tamu itu kebalik, kaca lemarinya itu pecah semua, dan di lantai itu banyak banget kulit pisang dan juga ceceran-ceceran kacang tanah. Bau di dalam rumah Danang itu pesing luar biasa.
kayak orang yang memelihara ratusan kucing atau binatang. Jadi benar-benar kayak kandang hewan yang nggak pernah dibersihin berbulan-bulan. Jadi warga ini menemukan Danang itu posisinya jongkok di atas lemari baju. Danang itu jongkoknya persis banget kayak gaya monyet. Tangannya juga gitu, garuk-garuk pinggang sama ketiak, sama gerakannya itu cepat dan kaku. Pas warga menyorotkan senter ke wajah Danang, Danang itu melotot matanya, mulutnya itu nyengir, kayak menunjukkan gigi. Terus dia juga mengeluarkan suara eraman, kayak mau menyerang. Dan pokoknya warga melihat waktu itu Danang ini kelakuannya persis monyet. Warga mikirnya Danang ini sudah benar-benar gak waras. Nah malam itu juga warga kelabakan. Beberapa orang-orang tua di kampung mulai membacakan doa. Tapi Danang malah semakin beringas. Dia lompat dari atas lemari kasur terus lari ke dapur merangkak pakai tangan dan kakinya. Akhirnya karena takut Danang ngamuk terus dan mungkin nanti bisa mencelakai warga, dia ini terpaksa diikat pakai tali tampar oleh beberapa bapak-bapak yang badannya besar-besar. Jadi Danang ini diikat di situ. Sepanjang sisa malam itu Danang cuma bisa ngerang dan menyengir kayak monyet. Keesokan paginya kabar soal kondisi Danang ini langsung menyebar ke seluruh desa. Dan Rate yang mendengar kabar itu dari tetangganya, dia cuma diam. Di satu sisi Rate merasa memang merinding, ngeri. Tapi di sisi lain dia merasa lega juga karena teror di rumahnya itu sudah benar-benar berakhir. Nah singkatnya keluarga Danang yang ada di desa lain itu akhirnya dihubungi oleh Pak RT. Sempat Danang ini dibawa ke puskesmas. Gak lama dari puskesmas dia dipindahkan ke rumah sakit daerah. Dan kasus Danang ini bahkan waktu itu sempat masuk koran. Terus ketika di rumah sakit beberapa hari itu Danang masih terus seperti itu, apalagi kondisi medis Danang ini sehat secara fisiknya. Dokter waktu itu nggak menemukan penyakit fisik apapun pada diri Danang, akhirnya keluarga ini memutuskan untuk membawa Danang ke rumah sakit jiwa di kota. Singkatnya, Danang pada akhirnya jadi pasien rumah sakit jiwa, dan awal-awal ketika Danang masuk RSJ itu masih banyak warga yang ngomongin Danang. Teman-teman Danang sekolah dulu juga sering menjenguk dia di rumah sakit jiwa. Tapi sekitar 2 mingguan Danang berada di rumah sakit jiwa, sudah nggak ada lagi yang ngomongin Danang, sudah nggak ada lagi yang menjenguk Danang. Dan kabar dari orang tua Danang, katanya Danang juga sudah nggak bisa lagi ditemui karena kondisinya ini semakin parah. Tapi menurut cerita dari warga yang sempat menengok ke sana sebelum Danang nggak bisa dijenguk lagi itu, katanya Danang ini sempat dikurung di ruang isolasi. Karena katanya kalau Danang ini dilepas, dia tuh sering manjat-manjat tembok dan sering merampas makanan pasien lain, persis kayak tingkah laku monyet liar. Dan harta Danang yang dia dapat dari pesugihan ini juga habis nggak bersisa untuk biaya berobat dan nebus utang-utang lamanya itu. Yang ternyata memang utangnya belum lunas semua. Dan alhamdulillah kehidupan Rate ini pelan-pelan mulai berjalan normal. Badan Rate yang sempat kurus karena gangguan gaib itu berangsur sehat lagi. Ibunya juga sudah lebih tenang, nggak pernah lagi teriak-teriak ketakutan. Dia juga melanjutkan sebagai guru honorer yang sederhana, ngajar dengan tenang dan ngurus ibunya dengan sabar. Ibunya Rate sakit seperti itu sampai Rate menikah. Dan untungnya suami Rate ini orangnya baik dan dia bisa menerima kondisi Rate dan ibunya. Jadi setelah menikah itu suaminya ikhlas merawat ibunya Rate dan mereka tinggal di Surakarta. Nah sebenarnya kondisi ibunya Rate mulai membaik sekitar di awal tahun 2005. Beliau sudah bisa makan sendiri, sudah bisa jalan meskipun masih agak susah. Tapi beliau sudah bisa diajak ngobrol dan gak sulit ngomong seperti sebelumnya. Tapi kemudian di tahun 2009 ibunya Rate meninggal dunia. Nah teman-teman, dari kejadian ini banyak sekali hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Pertama, bahwa urusan hati dan penolakan itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Kalau misalnya kita ditolak, ya kita harus belajar ikhlas dan menerima kenyataan. Harus introspeksi diri, bukannya malah menyimpan dendam apalagi sampai menjual jiwa kepada halal gaib untuk balas dendam. Kepuasan sesaat yang didapat dari menyakiti orang lain itu tidak akan sepadan dengan kehancuran abadi yang bakal kita tanggung nanti. Dan kedua, kisah ini membuktikan bahwa kekayaan instan dari jalan pesugihan itu hanyalah tipuan. Makhluk gaib itu nggak pernah ngasih sesuatu secara gratis. Mereka hanya ngasih ilusi harta. Tapi yang mereka ambil adalah kewarasan, kedamaian, dan pada akhirnya nyawa si pelaku sendiri inilah yang diambil. Dan senjata itu pasti bakal makan tuannya sendiri kalau kita main-main sama hal yang dilarang oleh agama. Dan yang ketiga,
sekuat apapun niat buruk orang dan sekuat apapun sihir atau santet yang dikirimkan, kalau kita tetap berpegang teguh pada Tuhan dan mau berusaha ikhtiar untuk mencari pertolongan, insya Allah akan selalu ada jalan keluarnya. Dan kebatilan gak akan bakal bisa menang melawan kuasa Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat iri dengki yang bisa menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.